Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Adrian Samudra, NIM 2104111100019. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas praktikum. Untuk yang pertama, di sini saya akan mempresentasikan mengenai modul yang keempat, soal nomor 1. Di sini persoalannya yang pertama membuat fungsi untuk mengurutkan sejumlah data dengan algoritma melakukan pengurutan secara ascending antara indeks genap dengan indeks ganjil untuk semua data. Di sini yang pertama saya membuat fungsi terlebih dahulu, yaitu def sorting dengan parameter data. Kemudian saya tampilkan datanya menggunakan print data, data. Lalu membuat perulangan for i in range dan data atau perulangan dengan jangkauan banyaknya data. Lalu di perulangan ini kita buat seleksi kondisi jika i di modulus 2 sama dengan 0, maka kita buat perulangan lagi yaitu for j in range 0, banyaknya data dikurangi 1, 2. Lalu di perulangan D ini kita buat seksi kondisi yaitu if data indeks ke J lebih dari data indeks J plus 1. Lalu jika benar maka kita tukar value-nya. Simpan terlebih dahulu value yang dapat pada J ke dalam variabel time. Lalu kita masukkan value yang terdapat pada data indeks J plus 1 kita masukkan ke dalam variabel data indeks ke J. Lalu value yang dapat pada tim tadi kita masukkan ke dalam data indeks J plus 1. Setelah itu kita selesai perulangan, kita tampilkan data genap ganjil sorting menggunakan print ini. Tetapi jika seksi kondisi di modulus 2 tidak sama dengan 0, maka else for j in range 1, banyaknya data dikurangi 1, 2. Lalu kita buat seksi kondisi di dalam perulangan j lagi, if data indeks ke j lebih dari data indeks j plus 1, maka kita tukar value-nya menggunakan form lagi, yaitu value yang dapat pada data indeks ke J kita tampung ke dalam M, lalu value yang dapat pada data J plus 1 kita masukkan ke dalam variabel data indeks ke J, dan value yang terdapat pada tem kita masukkan ke dalam data indeks J plus 1. Lalu setelah perulangan selesai kita tampilkan datanya menggunakan print ganjil genap sorting data. Setelah perulangan tadi selesai, baru kita tampilkan data hasil terakhir, yaitu menggunakan print hasil sama dengan data. Lalu di sini kita buat variabel fill sama dengan 13, 12, 10, 8, 7, 5, 11, 2. Lalu setelah itu kita buat sorting dalam kurung fill agar mengurutkan seluruh data atau angka yang terdapat pada variabel fill. Nah, beginilah hasilnya setelah data diurutkan menggunakan fungsi sorting dengan parameter data tadi. Kemudian kita lanjut ke modul yang keempat, soal nomor 2. Di sini yang pertama saya buat fungsi terlebih dahulu, yaitu def move selection sort dengan parameter data. Kemudian kita tampilkan print algoritma modifikasi selection sort dan print data awal. Kemudian kita buat perulangan luar, yaitu for outlook in range banyaknya data dibagi 2. Kemudian min index sama dengan outlook, max index sama dengan outlook, dan iterasi sama dengan outlook plus 1. Lalu tampilkan iterasi ke. Setelah itu kita buat ulangan for i in range outlook, banyaknya data. Jika data min index lebih dari data i, maka min index sama dengan i. Setelah ulangan i selesai,
kita buat temp sama dengan data outlook. Data outlook sama dengan data main index, dan data main index sama dengan temp. Kemudian kita tambahkan print urut data minimal. Setelah itu kita buat ulangan C in range dengan data dikurangi iterasi, outlook, min 1. Jika data max index kurang dari data C, maka max index sama dengan C. Setelah ulangan C selesai, kita buat temp sama dengan data index dengan data dikurangi 1, dan data sama dengan data max index, dan data max index sama dengan temp. Kemudian kita tampilkan print urut data maksimal. Terus menerus sampai ulangan outlook selesai, baru kita tampilkan print data urut, yaitu data yang terakhir. Lalu kita buat variabel fill sama dengan angka 10, 2, 5, 8, 1, 20, 7, 12, 4. Kemudian kita panggil fungsi move selection sort dengan parameternya fill. Kita coba jalankan hasil dari code saya, yaitu algoritma modifikasi selection sort. Selanjutnya modul yang kelima, soal nomor 1. Di sini saya buat def output dengan parameter tower asal dan tower tujuan untuk menampilkan seluruh data-datanya nanti. Kita buat sesi kondisi, yaitu if tower asal sama dengan A dan tower tujuan sama dengan B, maka tower asal sama dengan A dan tower tujuan sama dengan B. Tapi jika tower asal sama dengan A dan tower tujuan sama dengan C, maka tower asal sama dengan A dan tower tujuan sama dengan C. Tapi jika tower asal sama dengan B dan tower tujuan sama dengan A, maka tower asal B dan tower tujuan sama dengan A. Tapi jika tower asal sama dengan B dan tower tujuan sama dengan C, maka tower asal sama dengan B dan tower tujuan sama dengan C. Tapi jika tower asal sama dengan C dan tower tujuan sama dengan A, maka tower asal sama dengan C dan tower tujuan sama dengan A. Tapi jika tower asal sama dengan C dan tower tujuan sama dengan B, maka tower asal sama dengan C dan tower tujuan sama dengan B. Lalu tower tujuan insert, 0, tower asal pop index ke 0. Kemudian kita buat atau kita tampilkan print A dan buat perulangan for A in A untuk menampilkan seluruh data yang terdapat pada A nantinya. Kemudian kita buat print B dan for B in B untuk menampilkan seluruh data yang terdapat pada B. Kemudian kita buat print C dan for C in C untuk menampilkan seluruh data yang terdapat pada C nantinya. Kemudian kita buat fungsi def tower dengan parameter n, tower asal, tower bantuan, tower tujuan. Jika n sama dengan 1, maka kita tampilkan sampingan dikurangi 1 dari tower asal ke tower tujuan. Dan kita panggil output, dengan parameter tower asal dan tower tujuan. Tetapi jika tidak, kita panggil dengan fungsi rekursif, yaitu fungsi tower dengan parameter n-1, tower asal, tower tujuan, dan tower bantuan. Kemudian kita tampilkan print lampengan dikurangi n dari tower asal ke tower tujuan. Kemudian kita panggil fungsi output dengan parameter tower asal dan tower tujuan. Lalu kita buat fungsi rekursif lagi, yaitu kita panggil fungsi tower dengan parameter n-1, tower bantuan, tower asal, dan tower tujuan. Kemudian saya buat variabel A dengan angka 1, 2, 3, 4, dan B kosong, dan C masih list kosong. Kemudian saya buat tampilkan pemindahan 4 lempengan dari A ke C dengan menggunakan bantuan B. Dan untuk yang pertama saya tampilkan data-data awalnya, yaitu print A dengan for in A untuk menambah surat data pada A, dan print B dan print C yang masih kosong. Kemudian saya panggil fungsi tower dengan parameter 4, A, B, C. Saya coba jalankan code-nya. Nah, beginilah hasilnya, yaitu A-nya dapat data 1, 2, 3, 4, dan B-nya kosong dan C-nya kosong. Lalu data atau angka 1 pindah ke B, dan angka 2 pindah ke C, dan sampai akhirnya seluruh data terdapat pada
C. Kemudian kita lanjut ke model yang kelima, soal nomor 2. Yang pertama kita import turtle terlebih dahulu, kemudian kita panggil turtle.screen ke dalam variabel turtle, dan kita panggil turtle.pen ke dalam variabel pen. Setelah itu kita buat fungsi def gambar fraktal dengan parameter garis dan level. Lalu kita buat pen.rect 90, atau kita ubah arah dari pen ke kanan 90 derajat. Kemudian kita buat pen.forward dengan parameter garis bagi 2, atau agar pennya berjalan ke depan sepanjang garis bagi 2. Jika level lebih dari 0, maka pen.rect 90, pen.forward garis bagi 2, terus sampai kita melakukan fungsi rekursif lagi, yaitu dengan memanggil gambar fraktal dengan parameter garis bagi 2, level dikurangi 1. Setelah itu kita buat atau kita panggil fungsi gambar fraktalnya tadi dengan inisialisasi gambar fraktal dengan parameter 200,5, dan kita buat lihat turtle.exit one click, agar untuk ketika kita ingin keluar kita harus mengklik tombol exit terlebih dahulu. Kemudian kita coba run. Beginilah hasil code yang telah saya buat. Di sini pennya lalu berubah arahnya ke kanan terus menerus hingga membentuk kotak-kotak hingga terus mengecil sampai di fungsi rekursifnya berhenti. Kemudian kita lanjut ke modul yang kelima, soal nomor 3. Yang pertama kita harus mengimport data terlebih dahulu lagi, kemudian kita buat fungsi def segitiga dengan parameter garis dan level. Lalu jika level sama dengan 1, maka di sini kita harus buat perulangan for i in range 3. Kemudian di dalamnya kita buat turtle.forward dengan parameter garis agar turtle-nya berjalan ke depan sepanjang sesuai garisnya. Kemudian kita buat turtle.lift 120 agar turtle-nya berubah arah ke kiri sekitar 120 derajat. Jika tidak atau else, maka segitiga garis dibagi 2, level dikurangi 1. Atau kita buat fungsi rekursifnya. Kemudian kita buat turtle.forward dengan parameter garis dibagi 2. Lalu kita panggil fungsi rekursif lagi, yaitu segitiga dengan parameter garis bagi 2, level dikurangi 1. Kemudian kita buat turtle.backward dengan parameter garis bagi 2. Ini digunakan untuk turtle agar berjalan mundur sepanjang garis bagi 2. Kemudian turtle.lift agar turtle-nya berubah arah ke kiri 90 derajat. Kemudian buat turtle.forward garis bagi 2 agar turtle-nya berjalan ke depan. Turtle.right 60 agar turtle-nya berubah arah ke kanan 60 derajat. Dan kita buat fungsi rekursif lagi, yaitu segitiga dengan parameter garis dibagi 2 dan level dikurangi 1. Kemudian kita buat turtle.lift agar turtle-nya berubah arah ke kiri 60 derajat, dan turtle.backward dengan parameter garis bagi 2 agar turtle-nya berjalan mundur sepanjang garis bagi 2, dan kita buat turtle.right agar turtle-nya berubah arah ke kanan 60 derajat. Setelah itu baru kita buat inisialisasi, yaitu dengan memanggil fungsi segitiga yang parameter 100,3. Kita coba jalankan. Inilah tampilannya code yang telah kita buat. Dia akan buat segitiga sebanyak 3 kali dengan posisi yang sama. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.